Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bahasa Indonesia bersama Bu Adis. Ya, apa kabar? Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa yang dimaksud dengan teks prosedur ya. Jadi kalian masih ingat ya teks prosedur itu apa? Kalau yang lupa atau masih ragu-ragu gitu pengertian teks prosedur, silakan lihat lagi video sebelumnya tentang teks prosedur. Nah, untuk pembahasan hari ini kita bahas tentang masih berkaitan nih tentang teks prosedur gitu ya. Masih berkaitan tentang struktur teksnya, dan kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas struktur teksnya dan kaidah kebahasaan. Itu ya. Ya, pasti setiap teks memiliki struktur dan kaidah kebahasaannya masing-masing gitu, berbeda-beda. Makanya kalian harus khususnya nih di teks prosedur, ia memiliki cirinya, ciri dari struktur teksnya maupun dari kaidah kebahasaannya gitu. Pertama kita buka dulu. Nah, ini struktur teks prosedur. Di bagian pertama itu ada tujuan. Ya, jadi di teks itu diawali, jadi judul gitu ya. Kalau judul ya pasti. Kalau judul, nah di sini judul. Terus setelah judul itu ada tujuan. Jadi tujuannya misalnya kalian di teks itu mau membuat rujak cireng. Tuh, tujuannya ditulis. Tujuan dari teks ini untuk membuat rujak cireng atau gitu. Atau mencuci tangan dengan baik dan benar, seperti itu. Itu tujuan dari teks. Nah, selanjutnya di bagian kedua atau langkah selanjutnya di sini ada Ibu di sini membagi struktur teks ke dalam dua jenis ya. Jadi jenis yang pertama alat dan bahan. Alat dan bahan, lalu jenis teks kedua itu langsung ke langkah-langkah. Nah, makanya selanjutnya di struktur yang ketiga ada di sini yang sebelah kiri, kita lihat itu di situ ada langkah-langkah, sedangkan di jenis teks kedua itu langsung ke penutup gitu. Itu langsung ke penutup ya. Jadi di sebelah kiri dan kanan itu kalian bisa lihat di situ bedanya ada di alat dan bahan. Nah, ini untuk yang sebelah kiri itu yang ini, yang ketutupan ini adalah untuk jenis teks prosedur untuk membuat sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat tadi contohnya rujak cireng atau cimol kayak gitu-gitu, makanan atau minuman-minuman seperti salad buah, jus dan lain-lain, itu menggunakan teks prosedur yang sebelah kiri. Jadi dia ada alat dan bahannya gitu. Itu jenis teks prosedur membuat sesuatu. Sedangkan kalau yang sebelah kanan di sini untuk melakukan sesuatu. Jadi contohnya melakukan ini, memainkan angklung gitu ya. Itu langsung ke melakukan. Jadi tidak usah menggunakan alat dan bahan gitu. Jadi dia hanya menjelaskan urutan langkah-langkahnya saja gitu. Ya, beda antara struktur teks prosedur membuat dan melakukan sesuatu. Tuh, bedanya ada di sini, alat dan penggunaan alat dan bahan. Oke, untuk struktur teks ingat ya, jadi ada dua jenis teks prosedur, yaitu membuat dan melakukan sesuatu. Jadi kalian harus ingat-ingat, jangan sampai lupa. Tuh. Oke, kita lanjut lagi? Boleh. Kita lanjut di ini kan struktur teks ya. Jadi nanti kalian bisa lihat contohnya di buku paket dari sekolah. Boleh, silakan dilihat.
Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan ke Ibu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Nah, di sini penggunaan kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Yang pertama, lihat di sini ada kalimat imperatif. Penggunaan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Gitu. Nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya ada kriteria atau bahasa. Penggunaan kriteria atau batasan maksud Ibu. Kriteria atau batasan. Selanjutnya adverbia. Adverbia, lalu kaidah kebahasaan selanjutnya ada konjungsi. Di sini di bawahnya ada, ya kalian bisa lihat sendiri, konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang konjungsi dan kaidah kebahasaan yang lainnya. Lalu menggunakan sufiks i dan kan. Oke, ini hanya poin-poinnya saja. Kita bahas yang pertama adalah si kalimat imperatif. Oke. Jadi teks prosedur itu kan menggunakan saran gitu ya, keharusan dan larangan agar tidak. Jadi si langkah-langkahnya itu biar kita mengikutinya tuh nggak keliru gitu dan tidak menimbulkan bahaya. Jadi kayak misalnya kalian baru pertama kali masuk ke dapur, menggunakan alat-alat dapur, itu menggunakan teks prosedurnya, membaca teks prosedurnya harus jelas. Nah, begitu juga untuk orang yang membuat teks prosedur, makanya itu harus berhati-hati sekali gitu. Terus, panduan atau instruksi sering diberikan dalam bentuk kata kerja perintah. Jadi, si imperatif tadi, kata imperatif itu adalah kata kerja perintah. Itu. Lalu atau dengan Anda sebaiknya, itu pilihan saran. Jadi sebaiknya gitu. Sebaiknya Anda tidak menggunakan panci yang sudah ngelupas gitu ya. Atau kamu harus. Jadi pernyataan keharusan. Dan juga berupa larangan. Jadi ada juga di teks prosedur itu jangan gunakan botol aqua misalnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di dalam kotak. Sebaiknya gunakan panci anti lengket. Sebaiknya. Nah, sebaiknya ini masuk ke penggunaan kalimat saran. Jadi pilihan saran. Sebaiknya gunakan panci anti lengket. Sebaiknya dan masih banyak lagi contoh lainnya, kalian bisa lihat di buku paketnya. Ini Ibu kasih contoh satu. Sebaiknya gunakan panci anti lengket. Nah, ini untuk jenis kalimat saran. Nah, bisa kita lihat di sini untuk kalimat saran. Selanjutnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ini termasuk ke dalam jenis kalimat imperatif. Ya, jadi di kata yang Ibu merahkan ini itu termasuk ke kata kerja imperatif. Jadi gitu ya. Ini termasuk jenis kalimat imperatif. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Selanjutnya, ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat. Jadi maksudnya itu gerakannya harusnya pelan gitu ya, atau berhati-hati. Tapi di sini ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat. Jadi kata jangan itu merupakan kalimat larangan. Itu. Ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat, itu adalah ya. Jadi kalau yang ada kata jangannya itu adalah kalimat larangan. Ya. Selanjutnya, agar seharusnya dimasak dengan api kecil. Nah, kata seharusnya ini adalah kalimat keharusan. Jadi ada kalimat saran, kalimat larangan, terus ada juga kalimat imperatif atau perintah, lalu ada saran ya tadi, saran keharusan, saran, kalimat saran, terus kalimat imperatif atau perintah. Yang ketiga ada kalimat larangan.
Yang keempat itu kalimat keharusan. Itu ada 4 ya. Jadi jangan lupa ada 4 jenis kalimat gitu. Ya, di apa nih? Kaidah kebahasaan yang kedua itu ada kriteria atau batasan. Jadi di teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis gitu. Jadinya kita sebagai pembaca atau yang mempraktikkan teks prosedur itu jelas gitu dengan menggunakan batasan. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya gitu ya. Nah, di sini contohnya ini yang menggunakan yang tanpa batasan. Angkat kaki kanan. Ya, kalau misalnya angkat kaki kanan, ya angkatnya seperti apa nih? Apakah 90 derajat posisi lutut kita atau hanya mengangkat saja kan kurang jelas. Gitu. Makanya untuk yang rincinya atau yang lebih jelasnya di sebelah kanan ini dengan batasan angkat kaki kanan setinggi lutut gitu. Selanjutnya langkahkan kaki kanan 2 kali pada hitungan 4 bertepuk tangan. Gitu ya. Jadi di sebelah kanan ini angkat kaki kanan setinggi lutut, lalu langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Jadi di sini dengan batasan ya. Jadi batasan itu fungsinya untuk memerinci si teks prosedur agar kita yang mempraktikannya itu jelas gitu ya, tidak bingung. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nanti kalian bisa baca sendiri ya contoh lainnya. Lalu di kata apa nih namanya? Kaidah kebahasaan selanjutnya itu ada kata keterangan atau adverbia atau kata keterangan. Jangan lupa adverbia kata keterangan. Ingat ya. Jadi si kata keterangan ya fungsinya untuk menerangkan kepada kata yang lain. Nah, kata keterangan ini ada banyak jenisnya. Ada keterangan cara, keterangan alat, keterangan syarat, keterangan tujuan, keterangan dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Yang pertama, keterangan cara. Bungkuslah adonan dengan. Jadi kuncinya itu ada kata keterangannya itu dengan. Nah, caranya di sini rapat. Jadi bungkuslah adonan dengan rapat. Selanjutnya talikan rafia dengan cara menyilang. Jadi keterangan cara di sini dengan. Nah, di sini juga kan menggunakan dengan. Nah, caranya itu rapat, terus cara menyilang. Nah, di contoh ketiga minum cairan tanpa diaduk. Di sini juga kalau di contoh ketiga tidak menggunakan kata dengan. Jadi yang khususnya itu kuncinya tuh bukan di kata dengannya saja, tapi di keterangan cara. Caranya bagaimana gitu. Minum cairan tanpa diaduk. Artinya caranya itu, cara kita meminumnya dengan tidak diaduk gitu ya. Selanjutnya, keterangan alat. Contoh, kita langsung ke contoh. Keterangan alat. Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Jadi, keterangan alat di sini gergaji mesin alatnya. Lalu, lukis kain dengan menggunakan canting. Di sini alatnya. Nah, kata keterangannya adalah menggunakan dengan. Jadi, keterangan cara dan keterangan alat itu sama-sama menggunakan kata dengan. Di sini juga ada kata dengan, tapi bukan berarti. Jadi dilihat setelah kata dengannya itu cara atau alat. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Walaupun sama-sama menggunakan kata dengan, tapi lihat lagi setelah kata dengannya itu cara atau alat gitu ya. Selanjutnya keterangan akibat. Ya, kalau akibat tuh
Kita lihat contohnya di sini, goreng adonan hingga kecoklatan. Jadi hingga, sehingga gitu ya. Goreng adonan hingga kecoklatan. Jadi kalau akibat kan ada sebab, ada akibat. Kalau akibat itu efek ya, kalian ingat. Jadi setelah gitu. Kalau akibat, contohnya di sini goreng adonan hingga kecoklatan. Jadi kata hingganya itu, jadi si adonannya menjadi kecoklatan. Nah, disitulah. Terus contoh kedua, ulangi kegiatan sampai bahan habis. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. Jadi sampainya itu ya. Jadi kalau keterangan akibat itu dari satu situasi ke situasi yang lain. Akibat, berakibat gitu ya, efek. Selanjutnya keterangan tujuan, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Jadi ini malam itu maksudnya bukan siang malam gitu ya, bukan ya, tapi malam untuk membuat batik. Jadi malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Jadi kalau di keterangan tujuan ini menggunakan kata agar. Ya, selanjutnya keterangan derajat. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Jadi keterangan derajat itu 1 kali, ini kuantitas ya, banyaknya. Derajat itu banyak. Keempat nih, contoh lagi, langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Maksudnya derajat itu kuantitas atau banyaknya ya. Kita bertepuk tangan gimana? Kayak gini atau gini atau kayak gitu. Oke. Jadi harus jelas keterangannya. Nah, setidaknya contoh lain, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Jadi kita kan kalau tidak bisa kalau tidak ada keterangan seperti ini kan kita nggak tahu nih tanamannya dikasih pupuk gitu kan. Kita ngasih pupuk nantinya setiap hari gitu. Makanya harus diberikan keterangan derajat atau kuantitas. Kuantitas itu apa? Kuantitas itu artinya banyak. Jadi banyaknya harus diberitahu, harus rinci. Jadi keterangan derajat adalah keterangan kuantitas atau banyaknya. Ya, keterangan selanjutnya, kata keterangan selanjutnya, keterangan syarat ya. Kata keterangan syarat, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Jadi kata jika ini untuk keterangan syarat. Jika, kalau itu juga kan. Jika kamu tidak masuk sekolah, maka kamu akan mendapat nilai jelek misalnya. Itu contoh lain. Terus di sini ada lagi, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Gitu ya, itu syarat. Ya, selanjutnya di sini penggunaan kaidah kebahasaan selanjutnya itu ada konjungsi. Konjungsi itu kita bisa artikan atau sering disebut dengan kata penghubung. Jadi si konjungsi itu kata penghubung ya, konjungsi kata penghubung. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini, setelah itu. Itu kata penghubung ya. Jadi di teks prosedur banyak menggunakan kata penghubung untuk untuk menghubungkan langkah satu dengan langkah yang lain. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Nah, ini kalimat pertama nih. Di kalimat pertama, di langkah pertama. Selanjutnya di langkah kedua, aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Jadi kalau kata penghubung itu sehingga, kemudian, berikutnya, setelah itu dan lain-lain gitu.
Di contoh langkah yang ketiga, angkat adonan dan setelah dingin cetak hingga membentuk persegi panjang. Nah, dari tadi kan Ibu tidak membaca ya yang di dalam kurung ini. Itu namanya pelesapan. Jadi kalau pelesapan dia tuh kadang ada yang di teks prosedur menggunakan kalimat yang terlalu banyak menggunakan kata penghubung, malah jadinya bertele-tele gitu. Jadi contohnya di sini di langkah kedua, kita balik lagi ke langkah kedua atau kalimat kedua. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan warna kecoklatan. Nah, ini namanya pelesapan. Jadi pelesapan itu penghilangan kata atau kelompok kata yang tidak perlu. Jadi kalian harus jadi menghilangkan kata atau kelompok kata yang tidak perlu. Jadi kita dipersingkat lah, gampangnya itu dipersingkat. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak. Itu bisa kita hilangkan atau kita lesapkan hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Selanjutnya di sini juga langkah di kalimat ketiga, angkat adonan dan setelah dingin cetak hasil tepung dan santan yang telah mengental. Nah, ini kita hilangkan nih yang di dalam kurung. Jadi kita bisa langsung dihapus yang di dalam kurung tuh bisa. Hingga membentuk persegi panjang. Ya, ini untuk konjungsi ya. Jadi konjungsi itu adalah kata penghubung, tapi kita juga harus pintar memilih kata penghubungnya itu agar tidak bertele-tele di dalam kalimatnya. Seperti itu. Nah, di sini ada lagi. Bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Setelah sepatu kering, semir dengan menggunakan kain tebal. Nah, di sini contoh kalimat yang tanpa pelesapan. Tuh ya. Nah, di sebelah kanan, bersihkan sepatu dengan kain lap basah dan keringkan. Kemudian, semir dengan menggunakan kain tebal. Jadi beda ya antara di yang tidak menggunakan pelesapan dan menggunakan pelesapan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan walaupun mungkin intinya sama, tapi si kalimatnya itu akan menjadi lebih efektif dengan menggunakan pelesapan. Jadi pelesapan itu menghilangkan bagian yang tidak penting dan membuat dia menjadi bertele-tele itu. Gitu. Oke? Ya. Selanjutnya, menggunakan sufiks atau akhiran. Jadi sufiks itu imbuhan akhir. Ya, sufiks itu imbuhan akhir. Ya, jadi imbuhan akhiran yang dipakai itu adalah i dan imbuhan kan. Ya. Bedanya apa imbuhan akhiran i dengan kan, apa bedanya? Jadi kalau imbuhan akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Objeknya tidak bergerak. Sedangkan kalau yang akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Gitu. Kalau yang i tidak bergerak, kalau yang kan itu objeknya bergerak. Contoh, di sini kita lihat taburi roti yang sudah masak dengan keju parut. Taburi roti yang sudah masak dengan keju parut. Atau, nah contoh kedua, lumuri loyang dengan mentega. Jadi si roti dan loyang itu kan posisinya misalnya di meja ditaruh gitu ya. Di meja ditaruh saja, jadi ditaburi atau dilumuri loyangnya. Nah, itu objeknya tidak bergerak. Sedangkan kalau yang menggunakan imbuhan kan, bunyikan secara serentak semua gendang. Jadi si gendangnya itu kan kita pegang, jadi dia bergerak ya. Masukkan tempe yang telah diberi bumbu ke dalam wajan. Itu bedanya penggunaan imbuhan akhiran i dan akhiran kan. Ya, sudah selesai untuk kaidah kebahasaan
teks, prosedur, dan struktur teksnya tadi juga sudah selesai. Jika ada pertanyaan silakan nanti tanya ke Ibu saja ya via room chat gitu ya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga kalian yang mendengarkan gitu ya dan menyimak dengan baik dapat meraih prestasi atau meraih nilai yang bagus gitu ya nanti. Ya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.